Pada kesempatan kali ini kami akan membahas One Piece Chapter 1053. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. One Piece Chapter 1053 berjudul Atarashi Kote Tachi atau The New Emperor, yang artinya Kaisar Baru. Di chapter ini, kita tidak mendapatkan halaman cover seperti cerita Germa Double Six sebelumnya, namun diganti dengan majalah cover Shonen Jump yang memperlihatkan Luffy dan Uta dalam rangka promosi Movie Red. Dan juga di sini ada Ado, penyanyi virtual tersebut yang akan membawakan suara nyanyian Uta nantinya. Dan kalau tidak salah ingat, gadis di pojok kanan ini merupakan salah satu karakter dari manga yang direkomendasikan oleh Oda Sensei, yaitu Akane Banashi. Sisanya seperti cewek rambut biru, bertanduk ini kami nggak tahu siapa. Terus ini jidat silang dan di atasnya. Mungkin bagi yang tahu, tuliskan saja jawabannya di bawah kolom komentar ya. Lanjut, Color Spirit pada chapter ini memuat kolaborasi antara One Piece dan game, yaitu One Piece Odyssey. Dan biar kami tebak bahwa di sebelah kiri adalah karakter gamenya, sedangkan di sebelah kanan adalah karakter original One Piece. Koreksi kalau salah ya. Lanjut ke isi chapter 1053 ini, dibuka dengan suasana di Marijo lagi. Di sini si pala botak salah satu Gorose memarahi angkatan laut karena ia tidak pernah menyetujuinya dan sudah menyuruh mereka untuk menghilangkan dinya. Namun angkatan laut membalas bahwa hal ini tidak diketahui oleh angkatan laut juga. Tapi informasi ini langsung dikirim oleh salah satu anggota CP0, yaitu Guernisa Sama. Dan si pala botak pun membalas bahwa kalau begitu segera cetak ulang, dunia tidak boleh melihat ini. Namun pihak angkatan laut sudah menghubungi pencetak tapi tidak berhasil. Oke, mari sejenak membahas hal ini. Apa yang dimaksud Gorose untuk menghilangkan di pada namanya? Siapa yang dimaksud? Ada dua kemungkinan di sini. Pertama adalah karakter baru yang menyandang nama di. Atau kedua, yang dimaksud adalah Monkey D. Luffy. Tapi kenapa? Bukannya bounty pertama Luffy sudah ada nama D-nya? Kenapa baru sekarang Gorose mempermasalahkan hal itu? Oke, sedikit teori dan asumsi bahwa Gorose baru panik sekarang karena diketahui Luffy adalah pemakan buah iblis Sun God Nika. Kemudian nama Luffy sebagai Yonko dan bajak laut terkenal sudah sangat menakutkan, sehingga tak perlu diketahui oleh banyak orang nantinya. Kenapa? Karena banyak orang yang percaya bahwa Sun God Nika akan membawa perdamaian, seperti yang dipercayai oleh bajak laut matahari alias beberapa manusia ikan. Dan juga dari cerita Wus Wus sebelumnya. Dan tahukah kamu bahwa pada chapter 957 alias episode 958, ketika angkatan laut membahas semua bounty para Yonko dan legenda, nama Roger dalam poster buronan pun tak diperlihatkan. Tapi walaupun begitu, angkatan laut di sana tetap memanggil namanya yaitu Gold Roger, bukan Goldie Roger. Artinya saat itu Goldie Roger sudah dirubah namanya dan dihilangkan dinya pada nama tersebut. Dan ya, kami di sini berpikir ini bisa membuat teori liar lainnya. Ada apa dengan nama besar yang menyandang nama di, sehingga nama tersebut dihilangkan ketika sudah menjadi raja, seperti Roger maupun mendekati seperti Luffy. Kita akan bahas itu di lain video ya. Oke, lanjut. Sementara itu Morgans sangat bersemangat menyebarkan fakta dalam berita besarnya dan mulai menyebarkannya di seluruh dunia. Diketahui juga bahwa transmisi Cyberpol di Wano telah terputus setelah melihat kapal Big Mom, yang artinya ada berita jelas mengenai anak Big Mom yang sudah 2 kali jatuh dari tebing Wano. Ternyata mereka masih selamat. Lanjut, ketika beritanya sudah menyebar di salah satu kota dengan bendera revolusi, mungkin, entahlah. Tapi uniknya di sana ada wajah besar Sabo. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Sabo? Kita akan bahas itu di lain video juga ya. Oke, di sini dikatakan ketiga kapten yang telah mengakhiri puluhan tahun dominasi mereka, ketiganya diberikan bounty tinggi oleh pemerintah, yaitu Monkey D. Luffy, Istas, Kapten Kid, dan Trafalgar Law. Sekarang masing-masing bernilai 3 miliar belly. Lalu di pelabuhan Tokage sebelumnya,
Kru Kid dan Lau kaget melihat bounty kapten mereka naik sangat tinggi, dan Apo heran kemana perginya Kid setelah membaca berita tersebut. Dan Killer, sang wakil kapten yang paling tahu soal Kid, menjawab bahwa ia pasti ke ibu kota bunga, dan hanya satu yang ia pikirkan sekarang. Dan mereka pun bergegas mengikuti kaptennya ke ibu kota bunga untuk berpesta. Sementara itu Lau masih anteng-anteng saja di sana. Kemudian di dalam kastil ibu kota bunga, salah satu chef yang super perfeksionis sedang membuat makanan super lezat untuk Shogun Wano. Tapi sayangnya itu terlalu lama dan memakan waktu 2 jam. Sehingga semuanya pergi kecuali Jinbei yang masih menghargai koki tersebut. Dan di luar ibu kota bunga sedang diadakan pesta festival dan semuanya gratis hari ini. Mulai dari permainan menembak, menyendok ikan mas, dan ada makanan coklat pisang, yakisoba, takoyaki, cumi bakar, permen apel, permen kapas. Kelihatan bahwa Luffy, Yamato, dan Chopper sangat bahagia di sana. Lalu di atas panggung sosok penyanyi diperlihatkan yaitu Brook. Dan bersama Hiyori yang akan memainkan gitarnya atau apalah namanya itu. Lalu di ruang bawah tanah istana, yaps, ternyata itu ruang bawah tanah ya. Kenapa kami tidak sadar selama ini? Kami kira itu hanyalah gunung biasa. Oke, lanjut. Di sana Robin kepergok oleh Hitetsu sang Tengu. Di sana Robin sedang melihat koleksi pribadi Hitetsu yaitu boneka Kokeshi. Dan akhirnya Hitetsu berbicara bahwa sebenarnya ia dipenjara selama beberapa tahun di sini. Dan sebenarnya juga ia bukan pembuat pedang. Namun itu hanyalah hobinya saja. Dan ia juga lelah dengan pekerjaan memerintah, dan ia membuka topengnya, yang ternyata ia adalah Kosuke Sukiyaki, ayah dari Oden. Namun apakah Momo tahu? Sepertinya tidak, dan bahkan mungkin para pengikutnya sudah tahu identitasnya, tapi ia malu untuk menunjukkan wajahnya sekarang, karena dia adalah orang yang membuat Orochi berkuasa. Dulu ia sempat kabur dari penjara ruang bawah tanah tersebut. Namun itu sudah terlambat, Oden sudah mati dan Wano sudah berubah. Dan saat itu ia sudah berniat seppuku alias bunuh diri. Tapi pembicaraan ini terpotong dan Robin secara belak-belakan menanyakan Pluton senjata kuno itu seharusnya ada di Wano kan? Itulah yang dikatakan poneglyph yang ada di Alabasta. Dan Sukiyaki menjawab, ya benar itu ada di sini. Kemudian di lain sisi bekas tambang penjara udon yang sebelumnya di luar hanyalah lahan tandus, sekarang berubah menjadi dipenuhi oleh tumbuhan dan pepohonan. Ternyata di dalam penjara udon sedang ada pembantaian layaknya sel dari anime Dragon Ball. Orang-orang tersebut disedot oleh akar yang tumbuh dan membuat mereka mati kering. Seperti pohon Shinju di Naruto juga. Di sana juga King dan Queen disedot habis oleh akar tersebut. Yaps, ternyata yang menyedot mereka adalah Admiral Ryokugyu yang bernama asli Aramaki. Mungkin banyak di antara kalian yang tertipu mulai dari awal kemunculannya bersama Fujitora yang sedang tertawa dan mengenakan baling-baling bambu menuju ke Wano. Kita menganggap Admiral satu ini adalah Funi alias kocak abis. Mungkin kepribadiannya lucu-lucu, tapi itu 180 derajat terbalik. Lihatlah sekarang, ternyata itu adalah selera humor jelek saja sebelumnya. Karena sebenarnya Ryokugyu ini adalah seorang psikopat, menghabisi sisa-sisa bajak laut binatang buas dengan menyedot kering nutrisi mereka. Dan ia juga sedang memanggil bala bantuan yaitu kapal perang ke Wano. Dan ia juga memerintahkan jangan sampai Sakatsuki tahu tentang hal ini. Sepertinya dari gelagaknya, Ryokugyu ini adalah fans boy atau fans berat Sakatsuki hingga ia berniat menangkap Mugiwara sendiri dan mendapatkan pujiannya. Kembali ke festival, seperti yang kami tebak bahwa Luffy tidak ingin dikenal sebagai penyelamat Wano. Itu terjadi saat Luffy baru saja jatuh setelah mengalahkan Kaido dan memberitahu Momo dalam wujud naganya agar ia jangan memberitahu siapapun tentang dirinya. Oke, kembali ke festival di mana ternyata benar Kid menuju ibu kota bunga dan langsung mau menghajar Luffy yang ada di atas panggung. Tapi Luffy memanggil Kid dengan sebutan Jaggi alias Jabrik dan dengan refleks merangkulnya dan tidak menganggap Kid sebagai ancaman. Dan itu bertepatan dengan menyalanya kembang api dan pesta besar pun dimulai.
Semuanya bersorak untuk kemenangan Wano hari ini, mulai dari anggota Mugiwara, para samurai, ninja, suku Ming, Yakuza, Otama Geng, dan Kinemon. Tak lupa juga bajak laut, Law, dan Kid. Namun Kid ini tampaknya tsundere, ia langsung melepaskan rangkulan Luffy dan menunjukkan koran pada Luffy, yang membuat Luffy terbelalak matanya. Ternyata alasan Kid datang adalah untuk membunuhnya, karena sekarang Luffy dinyatakan sebagai salah satu Yonko bersama Shanks dan Marshall D. Teach. Namun ada yang aneh, yap, satu orang baru juga hadir di koran tersebut, dan itu adalah Buggy. Buggy juga resmi menjadi Yonko setelah tumbangnya Kaido dan Big Mom. Lalu jauh di luar sana, Admiral Ryokugyu berjalan menuju ke ibu kota bunga. Dan di sepanjang jalannya, ia menumbuhkan rumput dan bunga. Artinya tanah tandus Wano sudah mulai subur lagi. Entah ini kemampuan buah iblisnya otomatis, ataukah mood Admiral satu ini sedang tidak baik-baik saja. Karena menurutnya dunia sedang kacau sekarang. Dan ya, selesai. Begitulah chapter menakjubkan ini berakhir. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.